Halo, kultivator junior, selamat datang di dunia novel. Mari kita lanjutkan kultivasi berikutnya di Martial God Asura. Bab 6529, harga diri Zhao Feng. Memang, kali ini telah terjadi peningkatan yang signifikan. Ngomong-ngomong, aku harus berterima kasih padamu, saudaraku seperjuangan, Bailey Zilin berkata. Kamu terlalu sopan dengan mengatakan itu. Ketika orang tua saya meninggal, saya masih kecil, baru berusia 99 tahun. Seandainya bukan karena ayah angkatku yang menerimaku sebagai anaknya, merawatku, dan membesarkanku, aku, Zhao Feng, tidak akan pernah mencapai tingkat kultivasiku saat ini. Sekarang, aku masih muda, bahkan belum berusia 200 tahun, namun aku telah melampaui orang tuaku dan menjadi dewa surgawi. Terlebih lagi, di alam dewa surgawi, aku juga memiliki kemampuan untuk meningkatkan satu tingkat. Tentu saja, saya memang memiliki bakat. Tapi saya tahu bahwa penghargaan terbesar pantas diberikan kepada ayah baptis saya atas didikan yang diberikannya. Tanpa ayah baptis saya tidak akan menjadi seperti sekarang ini, kata Zhao Feng. Bailey Zilin memaksakan senyum, tetapi senyumnya terlihat sangat kaku. Saudaraku, aku dengar kau sedang mencari seseorang bernama Chu Xuanyan? Ya, dialah yang melukai orang tua saya dengan parah saat itu, hingga menyebabkan kematian mereka. Sekarang setelah aku menjadi dewa surgawi, aku sepenuhnya mampu membalas dendam atas dendamku yang besar. Sayang sekali Chu Xuanyan tampaknya telah menghilang, seluruh dunia bela diri tidak dapat menemukan kabar apapun tentangnya. Saya tidak tahu apakah itu terjadi saat dia bertengkar dengan orang tua saya. Dia tampak baik-baik saja, tetapi sebenarnya dia terluka parah dan meninggal. Zhao Feng menopang dagunya di tangannya, tenggelam dalam pikirannya. Saudaraku, aku mengerti keinginanmu untuk membalaskan dendam orang tua kamu, tapi jangan lupakan aturan sekte penjara saya. Dalam segala hal, sekte penjara harus diutamakan. Jika Anda melakukan ini, Anda akan teralihkan perhatiannya, yang pasti akan memengaruhi kecepatan Anda dalam menyelesaikan tugas. Ambil contoh saya jelas menyimpan dendam terhadap Chu Feng, tetapi saya tidak menggunakan sumber daya sekte penjara untuk memburunya. Bailey Zilin menatap Feng Ling setelah mengatakan itu. Gadis muda ini tampak sangat familiar. Mungkinkah namanya Feng Ling? Pada saat itu, Bailey Zilin melangkah maju dan mendekati Feng Ling. Apakah dia orang yang bertarung bersama Chu Feng di puncak 9 surga? Melihat ini, Zhao Feng tampak gugup. Namun Feng Ling itu tersenyum manis. Ya, itu saya. Setelah mendengar itu, Bailey Zilin mengalihkan pandangannya ke Zhao Feng. Saudaraku, apa maksud semua ini? Kau tahu aku kalah dari Chu Feng. Jadi kau membawa teman Chu Feng ke sini untuk membuatku kesal? Bailey Zilin bertanya. Saudara Zilin, pembicaraan macam apa itu? Tolong jangan salah paham. Nona Feng Ling memang mengenal Chu Feng, tetapi cerita tentang puncak 9 surga hanyalah desas-desus yang disebarkan oleh orang-orang itu. Nona Feng Ling hanya berinteraksi dengan Chu Feng karena terpaksa. Mereka tidak terlalu dekat. Sebenarnya, dia sudah lama tidak menyukai Chu Feng. Sekarang, dia bersedia bergabung dengan sekte penjara saya dan membantu kami menghadapi Chu Feng. Feng Ling, benar kan? Saat Zhao Feng selesai berbicara, dia melirik Feng Ling dan secara halus memberikan tatapan penuh makna kepada lonceng tersebut. Baiklah, Feng Ling tersenyum,
Tetapi tiba-tiba aura dewa sejati tingkat ketujuh terpancar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, aura yang kuat melonjak dari dalam dirinya, dan tingkat kultivasinya tidak hanya dengan cepat mencapai dewa sejati tingkat ke-9, tetapi ia juga memperoleh kekuatan tempur yang luar biasa. Bersamaan dengan saat dia menunjukkan tingkat kultivasinya, dia melakukan serangannya. Karena ia sangat dekat dengan Baili Zilin, ia meraih pergelangan tangan Baili Zilin dengan satu tangan dan menahannya di belakang punggungnya. Dengan tangan satunya, dia mencengkeram leher Baili Zilin. Itu bukan rumor, Chu Feng dan aku berteman, dan hubungan kami sangat dekat, kata Feng Ling kepada Zhao Feng. Anda. Ekspresi Zhao Feng berubah drastis, dan dalam sekejap, dia memancarkan aura dewa surgawi tingkat pertama. Apakah kamu ingin dia mati? Namun Feng Ling sama sekali tidak takut. Sebaliknya, kelima jarinya, seperti pisau tajam, menusuk leher Baili Zilin. Darah segar mengalir di jari-jarinya. Feng Ling, berani-beraninya kau mempermainkanku? Mata Zhao Feng memerah karena marah, dan dia menggertakkan giginya. Namun, dia mengkhawatirkan keselamatan Baili Zilin. Meskipun tekanan dari Dewa Surgawi tingkat pertama telah memblokir semua jalur pelarian Feng Ling, dia tidak berani menyentuh Feng Ling secara langsung. Menikah denganmu? Aku cuma bercanda. Sebaiknya kau bercermin, kau terlihat seperti perempuan, kau sama sekali tidak memiliki sifat maskulin, dan yang kau lakukan hanyalah menyanjung orang lain. Kau masih ingin aku menikahimu? Kau sedang bermimpi. Dan kau ingin aku menjelek-jelekkan teman-temanku? Sudahlah. Kau anggap aku ini siapa, Feng Ling? Seseorang seperti kalian makhluk menjijikkan? Secara lahiriah mereka adalah saudara angkat, tetapi pada kenyataannya, semuanya hanya tentang kepentingan pribadi. Tidak ada sedikit pun loyalitas di antara kalian. Pergi sekarang juga, atau aku akan menyuruh saudaramu yang sudah bersumpah itu diam di depanmu. Mari kita lihat apakah ayah baptismu masih mau merawatmu. Feng Ling berbicara sangat cepat, seperti melayangkan pukulan, dan melontarkan serangkaian hinaan kepada Zhao Feng. Zhao Feng sangat marah hingga urat-urat di tubuhnya menonjol, tetapi dia tidak berani melakukan apapun. Hahaha. Namun pada saat itu, Baili Zilin tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Saudara angkatku, kamu sangat mencintai, tetapi sayangnya, orang lain itu bahkan tidak menyukaimu. Feng Ling, apa kau pikir kau bisa membunuhku? Pada saat itu, aura yang kuat terpancar dari tubuh Baili Zilin. Jari-jari yang sudah mencengkeram leher itu langsung terdorong keluar oleh kekuatan tersebut. Melihat ini, Feng Ling merasakan ada sesuatu yang salah, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, senjata ilahinya pun terungkap. Sekalipun kekuatan tempur meningkat, tangan yang selama ini memegang Baili Zilin masih terus digoyahkan. Itulah kekuatan sebuah formasi. Baili Zilin memiliki harta karun ampuh yang melindunginya. Merasa ada yang tidak beres, Feng Ling berbalik dan melarikan diri. Namun, saat aura menindas Zhao Feng turun, Feng Ling ambruk ke tanah. Dasar bocah nakal, aku akan membunuhmu. Zhao Feng melangkah maju dan meraih kepala Feng Ling. Dia membanting tinjunya ke tanah beberapa kali, menyebabkan Feng Ling itu mengeluarkan banyak darah. Cara mereka bertingkah seolah-olah mereka akan memukuli Feng Ling itu sampai mati.
Ah, tidak perlu. Namun Baili Zilin melangkah maju dan menatap Feng Ling sambil tersenyum. Kekuatan Nona Feng Ling sungguh luar biasa. Dia mampu terus meningkatkan kultivasinya sebanyak 4 tingkat saat masih berada di alam dewa sejati. Seandainya bukan karena harta pelindung yang diberikan ayahku ini, aku benar-benar tidak akan mampu menandingimu. Ah, yang bisa kau lakukan hanyalah mengandalkan koneksi ayahmu. Menyadari bahwa ia akan celaka, Feng Ling berhenti menatapnya dengan ramah. Diamlah. Melihat hal itu, Zhao Feng sangat marah. Namun tepat saat dia hendak menyerang Feng Ling itu, Baili Zilin mengangkat tangannya. Tidak perlu, sekta penjara kami menjunjung tinggi bakat. Saudara, Nona Feng Ling memang berbakat, kekuatannya bahkan lebih besar dari yang dikabarkan. Berdasarkan hubunganku denganmu, jika dia bersedia menikahimu, saya bersedia merekomendasikannya untuk bergabung dengan sekte penjara, tetapi saya khawatir Nona Feng Ling tidak akan setuju. Baili Zilin sedikit menyipitkan matanya. Saudara Zilin, bagaimana mungkin aku menikahinya jika dia berani menyentuhmu? Kata Zhao Feng. Saudaraku, jika itu Nona Feng Ling, dia lebih memilih mati daripada menikahimu. Jadi, bukankah kamu sebenarnya perlu merenungkan tindakanmu sendiri? Atau apakah kamu tahu bahwa kamu tidak cukup menarik dan takut kehilangan muka, sehingga kamu bahkan tidak punya keberanian untuk mencoba? Jika memang demikian, maka semua usaha ayahku dalam membesarkanmu telah sia-sia, Baili Zilin berkata. Mendengar itu, tangan Zhao Feng gemetar. Dia adalah pria yang cerdas. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti bahwa Baili Zilin sengaja mencoba mempermalukannya? Dia melakukan ini untuk membalas dendam pada Feng Ling, temannya yang ingin menikahi Chu Feng. Namun Zhao Feng, betapapun seringnya dia menyanjung Baili Zilin setiap hari, namun dia juga seorang yang memiliki harga diri. Jadi, kemarahan di wajahnya memudar, tetapi dia menjadi semakin acuh tak acuh. Dan kultivasi kita berakhir, sampai jumpa di kultivasi kita berikutnya di dunia novel.